Baik sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinda Fitratulaili dengan NIM 2310221034. Saya di sini akan membahas tentang profil pendidik. Langsung saja di pembahasan yang pertama yaitu ada profil pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Pendidik dalam bidang pendidikan bahasa dan sastra Indonesia atau yang disingkat PBSI memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Jadi sebelum kita melanjut ke pembahasan profil pendidik PBSI ini, kita akan memahami terlebih dahulu apa profil pendidik itu. Jadi profil pendidik itu sebuah gambaran yang dimana mencakup beberapa aspek. Salah satunya ada kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang pendidik. Jadi di profil pendidik PBSI ini ada 4 kompetensi. Yang pertama yaitu ada kompetensi pedagogik, yang kedua ada kompetensi kepribadian, yang ketiga ada kompetensi sosial, dan yang terakhir ada kompetensi profesional. Eh, untuk yang pertama ada kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik ini di mana eh, guru harus memiliki kemampuan untuk merencanakan, mengevaluasi, ataupun melaksanakan pembelajaran dengan pendekatan yang sesuai dengan karakter siswa tersebut. Contohnya yaitu seorang guru bisa membuat perencanaan pembelajaran di dalam misal pembelajaran matematika. Jadi guru bisa menggunakan media yang cocok pada karakter siswa tersebut gitu. Untuk yang kedua ada kompetensi kepribadian. Kompetensi ini tuh seorang guru harus bisa membuat atau memberikan contoh yang baik dalam contoh seperti guru datang tepat waktu ke sekolah ataupun masuk pada kelas. Jadi nanti siswanya akan mengikuti sifat teladan dari guru tersebut. Untuk yang ketiga ada kompetensi sosial. Jadi seorang pendidik itu harus bisa berinteraksi sosial, tidak hanya dengan siswa, tapi bisa juga kepada orang tua siswa ataupun masyarakat sekitarnya. Contoh seorang guru bisa mengundang atau mengajak para orang tua siswa untuk datang ke sekolah, bisa untuk membahas tentang perkembangan anak di sekolah. Jadi orang tua itu tahu perkembangan anaknya di sekolah itu seperti apa, nakal atau tidak, belajar atau tidak, seperti itu. Untuk yang terakhir ada kompetensi profesional. Jadi seorang pendidik itu harus bisa menguasai materi pembelajaran. Jadi sebelum melakukan pembelajaran di kelas, guru itu bisa kayak mempersiapkan dahulu apa yang akan disampaikan, atau mungkin guru bisa meningkatkan skill dengan mengikuti pelatihan-pelatihan di luar sekolah seperti itu. Untuk yang selanjutnya yaitu ada pembahasan tentang karakteristik guru pada abad 21. Yang pertama yaitu ada kolaborasi dan komunikasi. Kolaborasi dan komunikasi itu merupakan dua elemen penting dalam konteks pendidikan, khususnya dalam pengembangan profesionalisme guru bahasa dan sastra Indonesia. Jadi sebuah kolaborasi dan komunikasi ini eh, bisa mengembangkan atau menguasai materi pada guru. Semisal contoh
di kelas, kolaborasi dan komunikasi ini bisa pada diskusi antar siswa. Jadi di mana kolaborasi ini atau kerjasama, siswa akan kerjasama di dalam kelompok tersebut. Dan untuk komunikasi, itu terdapat pada ketika siswa menyampaikan ide-ide kepada temannya, seperti itu. Untuk yang kedua ada menghargai keberagaman. Menghargai keberagaman itu sikap dan tindakan yang menunjukkan penghormatan terhadap perbedaan yang ada di antara individu atau kelompok dalam masyarakat. Contohnya pada lingkungan sekolah. Jadi di dalam sekolah itu siswa pastikan berbeda dari sukunya atau mungkin dari warna kulit ataupun itu. Jadi para siswa harus bisa menghargai perbedaan tersebut. Yang selanjutnya ada berorientasi pada teknologi. Berorientasi pada teknologi menjadi sangat penting. Hal ini disebabkan oleh perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi yang mempengaruhi cara belajar mengajar. Pada zaman sekarang kan teknologi itu udah berkembang sangat pesat. Jadi seorang guru atau seorang pendidik itu bisa memanfaatkan teknologi yang ada pada saat ini. Contohnya pada pembelajaran, guru bisa memanfaatkan gadget mungkin untuk sebagai media pembelajaran hari itu, kayak seperti mungkin mencari contoh video di YouTube atau yang lainnya. Yang keempat ada berpikir kritis dan solutif, di mana berpikir kritis dan solutif itu dua keterampilan penting juga yang harus dimiliki oleh guru abad 21, terutama dalam menghadapi tantangan pendidikan yang semakin kompleks. Jadi untuk berpikir kritis itu sebuah kemampuan yang menganalisis atau mengevaluasi pada sebuah masalah. Untuk berpikir solutif sendiri itu sebuah kemampuan di mana untuk menemukan solusi yang efektif terhadap masalah yang dihadapi. Ini melibatkan kreativitas dan inovasi dalam merancang strategi penyelesaian. Baik, yang karakteristik yang kelima ada inovatif dan kreatif. Dengan mengembangkan keterampilan ini, guru tidak hanya meningkatkan kualitas pengajaran mereka, tetapi juga berkontribusi pada pengembangan karakter siswa sebagai individu yang kreatif dan adaptif di era globalisasi. Jadi, baik, langsung saja yang pembahasan selanjutnya ada kode etik guru dan pelanggarannya. Yang pertama ada kode etik guru. Guru harus berkomitmen terhadap siswa. Pelanggarannya tidak mematuhi jam pelajaran atau tidak hadir tanpa pemberitahuan. Untuk pembahasannya, ketidakhadiran atau ketidaktepatan waktu guru dalam mengganggu proses pembelajaran dan menunjukkan kurangnya komitmen terhadap tugasnya sebagai pendidik. Guru seharusnya dapat diandalkan oleh siswa dan sekolah, serta memprioritaskan pendidikan siswa. Jadi dalam kode etik ini, guru itu jika tidak bisa hadir dalam sebuah forum kelas, seharusnya bisa memberitahu kepada siswanya jika ada kepentingan. Untuk selanjutnya ada kode etik
guru. Guru bekerja sama dengan kolega atau orang tua. Pelanggarannya mengabaikan kolaborasi dalam menyelesaikan masalah bersama. Pembahasannya yaitu pelanggaran terhadap prinsip kerjasama di lingkungan profesional. Kerjasama melibatkan saling berbagi tanggung jawab dan ide. Mengabaikan kolaborasi bisa merusak dinamika tim, meningkatkan stres, dan menghasilkan solusi yang kurang optimal. Kerjasama yang baik membutuhkan keterlibatan semua pihak untuk menentukan solusi yang terbaik. Jadi, eh, seorang guru itu bisa juga bekerja sama dengan kolega atau rekan kerjanya dan para orang tua murid. Seperti contohnya ada orang tua atau kolega itu diundang dalam sebuah forum untuk menyelesaikan masalah, semisal ada masalah seorang murid yang nakal, seperti itu. Jadi dalam forum itu bisa menyelesaikan masalah. Jadi untuk para orang tua tidak boleh mengabaikan kolaborasi ini karena bisa sangat penting untuk para siswa tersendiri. Yang selanjutnya Anda memiliki integritas dan kejujuran. Pelanggarannya yaitu membuat janji yang tidak bisa ditepati. Pembahasannya merupakan pelanggaran terhadap integritas dan kejujuran karena tidak menepati janji yang sudah diberikan. Jika seseorang tidak dapat memenuhi janji, maka seharusnya memberitahu orang lain secara jujur dan mencari solusi bersama, tidak merusak hubungan kepercayaan dan menghancurkan reputasi pribadi maupun profesional. Jadi pada kode etik ini memiliki integritas dan kejujuran seorang guru jika memang tidak bisa menepati janji tersebut, seharusnya dicari solusi yang lain. Jadi tidak merusak kepercayaan muridnya atau yang lain. Yang selanjutnya ada memberi perlindungan terhadap siswa. Pelanggarannya menggunakan bahasa dan sikap yang kasar terhadap siswa. Pembahasannya ada guru berbicara dengan nada keras atau menggunakan kata-kata kasar saat berinteraksi dengan siswa. Hal ini melanggar prinsip memberikan perlindungan dan rasa aman kepada siswa serta dapat berdampak negatif pada kesehatan mental mereka. Jadi seorang guru itu tidak boleh menggunakan bahasa atau sikap yang kasar terhadap siswanya. Seperti dalam contoh guru jika seorang murid atau siswa itu berbuat salah, maka tidak boleh menggunakan kontak fisik atau memukulnya, seperti itu. Contoh memukul siswa tersebut. Jadi siswa bisa diberitahu dengan baik untuk tidak nakal, seperti itu. Baik, yang terakhir ada bertanggung jawab dan profesional. Pelanggarannya yaitu melakukan diskriminasi terhadap siswa tertentu. Pembahasannya, guru memperlakukan siswa tertentu dengan lebih istimewa, misalnya memberikan perhatian lebih atau nilai lebih tinggi hanya karena siswa tersebut memiliki hubungan khusus, sementara siswa lainnya diabaikan. Jadi contoh dari bertanggung jawab dan profesional ini seperti ada seorang guru memiliki, mungkin di kelas tersebut ada seorang siswa yang mungkin kepintarannya itu lebih dari yang lainnya. Jadi atau mungkin bisa keponakan gitu, bisa jadi di keluarga. Maka dengan adanya hubungan itu, guru tersebut malah membuat atau melebihkan nilainya. Jadi seperti pilih kasih kata lainnya. Jadi seorang guru tidak boleh seperti itu. Karena bertanggung jawab dan harus profesional. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.